Hari ini rahasia membuat pernikahan langgeng bersama Elianto Wijaya. Dan saat hal-hal kecil membuat pernikahan meledak. Saksikan kisahnya Ridwan Huta Barat. Kehidupan seorang ayah berubah karena Tuhan bekerja dalam kehidupan putranya di tanah Borneo. Inilah cahaya bagi negeri. Bercerai adalah langkah terakhir dari perjalanan panjang. Dimulai dari sumpah setia dan janji nikah yang mulus di pelaminan, di hadapan keluarga dan saksi sedunia, disertai pesta dan sorak-sorai. Namun berakhir dengan air mata dan pengacara. Apa yang membuat seseorang mengambil langkah pahit ini? Mungkin Anda mengatakan perceraian itu tidak lazim. Tetapi tahukah Anda bahwa menurut data BPS tahun 2022 ada 516.000 kasus perceraian di Indonesia dalam waktu hanya 1 tahun. 2 kali lipat daripada hanya 10 tahun yang lalu. Ini adalah tingkat perceraian tertinggi di Asia Pasifik. Artinya per hari ada 1.400 kasus perceraian terjadi di pengadilan di Indonesia. Angka ini didominasi oleh pasangan yang masih muda, usia 20 hingga 30 tahun dengan persentase sebesar 48%. Bisa bayangkan, kalau nggak hitung Sabtu Minggu berarti ada 2.000 kasus per hari. Itu di mana aja itu ya? Iya, segitu banyaknya. Saya suka menghadiri tentu saja ya perkawinan daripada banyak orang ya. Dan kita melihat ya bagaimana memulai ya. Semua orang memulai sebuah rumah tangga dengan tujuan hidup bahagia, sukacita, dan dengan impian bahwa pernikahan mereka akan sangat mulia dan baik. Betul gitu ya. sekali. Berapa uang yang mesti dibayar? Iya, berapa banyak keluarga yang dihadirkan dari berbagai macam pulau barangkali kalau itu keluarga besar. Tapi kalau berakhir dengan perceraian. Makanya itu memedihkan ya. Itu pilu ya baca angka ini karena ini adalah impian yang hancur. Ini adalah keluarga yang rusak. 516.000 adalah 516.000 keluarga yang rusak, pecah, hancur, impian kandas dan juga coba apa dampaknya kepada anak-anak. Dan keluarga yang bercerai itu Pak, itu juga sangat mempengaruhi pekerjaan Pak kalau mereka bekerja. Karena kan tidak adanya kestabilan di dalam rumah tangga, menghasilkan produktivitas dan banyak hal lagi kalau mereka adalah seorang karyawan. Luar biasa. Nah, apa yang membuat pasangan muda ini bercerai? Menurut data 63% disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan. Pasti mengenai apa saja itu. Lainnya adalah faktor ekonomi atau masalah keuangan, ya. Atau salah satu pihak main tinggal gitu saja, ditinggalkan pasangannya. Atau lebih parah lagi, kekerasan di dalam rumah tangga yang menjadi semakin marak kita lihat di mana-mana. Namun realita di balik berbagai alasan untuk bercerai sebenarnya adalah satu hal saja, yaitu ego. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ego adalah sebagai berikut. Aku dan diri pribadi. Dan siapakah korban terbesar dalam hampir setiap perceraian? Pastilah anak. Data Australia Indonesia Partnership for Justice yang dirilis pada tahun 2018 diperkirakan 900.000 hingga 1 juta anak setiap tahunnya terdampak akibat perceraian yang diajukan ke pengadilan. Dampak jangka panjang akibat tingginya angka perceraian di Indonesia bagi generasi masa depan tak terkira.
Dan Anda bisa bayangkan bahwa seringkali anak yang harus menyaksikan orang tuanya berselisih, bertengkar, ribut, berkelahi. Bukan hanya mereka menyerap teladan yang buruk, dan secara langsung mereka terekspos melihat papa dan mama saling menolak, saling melawan, dan mendendam satu dengan yang lain. Bahkan kemudian sang anak akan ditinggalkan oleh salah satu orang tua yang dia cintai. Betapa pedih hatinya. Dan di umur yang sangat muda, mereka harus berusaha untuk memahami mengapa ini terjadi. Banyak sekali data yang menunjukkan dampak pada anak akibat perceraian orang tua. Di antaranya masalah emosional, gangguan perilaku, gangguan mental, penurunan prestasi akademik, hingga masalah keuangan. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut sudah bergabung bersama dengan kita seorang praktisi pernikahan yang juga seorang hamba Tuhan yang sudah menikah hampir 30 tahun lebih, yaitu Elianto Wijaya. Selamat datang Pak Elianto. Iya, selamat ini, Mama, apa kabar? Baik, Pak, lagi di mana nih ceritanya nih? Kebetulan ya, lagi jalan-jalan di Jepang. Katanya mau maraton di sana ya? Iya, kebetulan ada Osaka Marathon minggu ini. Ya, Wow. nanti coba kita lihat, karena lagi dingin banget di sini. Wow. Jadi kita lagi coba latihan nih, dinginnya luar biasa, 9-10 Wow. derajat. Tapi kagum ya Bapak di umur 50-an tapi lari maraton. That's pretty amazing. Pak, kepada masalah perceraian, apakah di gereja, apakah di antara kita umat Kristen di Indonesia terdapat angka perceraian yang makin meningkat menurut Bapak bagaimana? Iya, kalau kita lihat data ya, bahkan di kantong-kantong Kristen sekalipun ya, itu angkanya bisa sampai 10-20% angka perceraiannya. Bayangin di kantong-kantong Kristen yang seharusnya kita menekankan itu begitu pentingnya. Tapi kita melihat begini, karena gereja salah satu hal yang mungkin kadang-kadang dilupakan adalah bahwa kita perlunya bimbingan pranikah di dalam gereja itu. Karena setiap orang yang masuk dalam pernikahan itu kan masuk ke suatu level yang baru. Bayangin, untuk sekolah, kita untuk menjadi dokter, kita perlu sekolah. Kita untuk menjadi engineer, kita perlu sekolah. Ya, bahkan untuk nyetir aja kita perlu belajar. Tapi siapa yang ngajarin pernikahan? Kan nggak ada kan ya. Jadi kalau bayangin, kalau kita punya orang tua yang bisa membimbing kita, bisa mengajari kita, kita bersyukur. Tapi nggak semua punya seberuntung itu, memiliki orang tua yang bisa membimbing kita bagaimana masuk dalam pernikahan. Oleh sebab itu peran gereja seharusnya lebih masuk ke dalam bagaimana kita bisa membimbing teman-teman kita yang akan masuk dalam pernikahan. Itu pertanyaannya bagus sekali, Pak. Apakah itu di gereja-gereja lazim ya, ada namanya pranika, pelatihan bimbingan pranika. Apakah itu biasa, Pak? Dan di gereja apa yang ada bimbingan pranika? Kalau gereja misalnya Pentakosta karismatik atau evangelical atau Protestan, apakah hal ini lumrah, Pak? Nah, memang nggak banyak. Jadi ada yang merasa itu sebagai ya sudah pernikahan ya, kalau mau menikah pokoknya cocok sama dua sama dua suka di dalam Tuhan, di gereja diberkati. Padahal bukan itu yang esensinya. Bersiapkan bagaimana mereka harus bisa, karena kan suatu level berbeda ya. Dari belum menikah sampai menikah itu suatu kehidupan yang berbeda. Bayangin dari single sekarang hidup berduaan. Karakternya aja berbeda, latar belakang keluarga berbeda, spiritualnya berbeda, kebiasaannya berbeda. Bayangin perbedaan-perbedaan ini siapa yang mengajarkan kepada kita untuk bisa masuk dalam pernikahan? Nggak gampang. Jadi memang gereja mungkin nggak terlalu banyak yang mengkonsenkan, memperhatikan tentang ini. Oleh sebab itu banyak yang miss gitu ya. Kan sudah di dalam Tuhan, kan sudah diberkati, kan sudah diberkati sama pendeta yang ini dan itu. Kenapa bisa berakhir seperti ini juga? Karena pernikahan bukan cuma hanya udah diberkati di gereja, tapi dilatih sebelum masuk dalam pernikahan, diajari, dididik. Semua kita perlukan ya, namanya pendidikan, perlu pengajaran, perlu diajari bagaimana kita masuk ke satu level yang
penting Ya. ini gitu. Kita kan nggak ada universitas pernikahan, betul kan? Betul, Nggak ada ya. sekolahnya gitu. Ya, Gereja dan harus ikut berperan. iya, dan itu ya sama seperti menjadi orang tua ya, menjadi ayah atau menjadi ibu itu kan nggak ada sekolahnya gitu kan. Jadi Betul. betul sekali, ada pepatah lama yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan Ya, mungkin fokusnya di gereja terlalu kuat di yang kuratif. Ada masalah, ada counselor, ada masalah, ada family counselor atau apa gitu ya. Orang yang sudah bermasalah, ya mulai diurus dan didoakan dan dinasihati oleh gereja. Tetapi yang justru fokusnya mungkin harus turun kepada sebelum menikah, persiapan sehingga memasuki kehidupan bersama itu jauh lebih siap gitu ya Pak ya kira-kira. betul. Ya, daripada kita udah masuk ICU gitu ya, lebih baik kita belajar bagaimana hidup sehat, betul nggak? Sebelum kita masuk ruang operasi, lebih baik kita belajar bagaimana pola hidup kita lebih sehat. Sekurang lebih begitulah. Sebelum kita masuk dalam kasus-kasus yang besar dalam pernikahan, kenapa nggak kita dilatih, diajarin dulu bagaimana kita sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, sebagai istri yang baik, seperti itulah. Saya merasa itu benar Pak, karena juga tidak bisa dipukul ratakan ya. Ada juga anak-anak yang di dalam keluarga yang baik, mereka melihat teladan yang mulia dari papanya, dari mamanya, itu udah sekolahnya dia untuk dia pernikahan Betul. suatu saat. Tapi kalau anaknya enggak, kalau misalnya anak di dalam keluarga yang rusuh gitu kan, dia tidak dapat teladan itu, dia tidak mengerti bagaimana dia harus buat ya Betul. kalau dia sudah menikah kelak. Jadi Belajar seharusnya dari mana mereka itu? Kan iya. nggak punya pattern, ya nggak punya polanya gitu. Betul. Jadi kalau sudah terlanjur menikah nih sekarang Pak ya, ini sekarang banyak sekali pasangan muda, mereka di dalam fase yang adaptasi ya. Berapa tahun pertama yang adalah tahun rawan Pak sebenarnya kalau dalam pernikahan? Sebenarnya 5 sampai 10 tahun itu rawan. Kenapa? Karena di angka itu, angka umur pernikahan itu adalah semua sesuatu yang baru. Pertama, baru meniti karir. Baru menjadi independen. Maksudnya dari tadinya semua serba dependen sama orang tua, sekarang belajar mandiri. Ya. Yang ketiga, baru menjadi orang tua. Bayangin dari umur pernikahan yang 5 sampai 10 tahun, bahkan 1 sampai 10 tahun, itu semuanya serba baru. Semua serba baru, meniti karir, baru untuk menjadi mandiri, baru menjadi orang tua, semua serba baru. Lalu belajar juga untuk adaptasi dengan pasangan. Wah, ini berat banget. Jadi sesuatu yang baru itu, kalau yang bertubi-tubi itu kalau nggak siap, itu memang riskan sih dalam pernikahan. Oleh sebab itu, di umur-umur seperti itu, umur-umur pernikahan seperti itu, kita punya usul, yaitu kita punya saran, banyak di mentor, banyak belajar dari orang-orang yang sudah melewati bagaimana mereka bisa membimbing kita semua supaya bisa melewati angka atau umur pernikahan yang riskan ini. Mungkin juga itu Pak ya, karena masalah ekonomi itu biasanya terjadi di tahun-tahun itu. Ini tahun perjuangan, ya, tahun untuk meletakkan pondasi yang stabil dalam hal keuangan, atau juga belajar mengolah keuangan bersama. Seberapa besar faktor ekonomi Pak di dalam pasangan suami istri yang Bapak layani? Ya, kalau secara besar ya ada tiga hal besar yang paling dominan dalam mengakibatkan pernikahan itu goncang atau banyak perselisihan. Yang pertama adalah masalah uang memang ya, bagaimana sikap terhadap uang ya, itu pengelolaannya gimana, gaya hidup itu sangat pengaruh gitu. Pasti. Yang kedua komunikasi ya, bagaimana karakter orang kan berbeda-beda, cara berkomunikasi kan berbeda-beda. Ini kalau nggak siap, cekcok terus isinya gitu. Ya, jadi yang satu tipenya dominan, yang satu tipenya stabil, satu tipe itu nggak biasa seperti itu, cekcok terus. Yang ketiga soal seks. Dan ini 3 masalah yang paling dominan yang mengakibatkan akhirnya kalau nggak siap, pernikahan berakhir pada perceraian.
Ya, dan saya pikir masalah seks juga itu sesuatu yang tabu ya, rata-rata ya itu tabu untuk dibicarakan gitu, kayak orang menghindar. Jadi akhirnya menjadi sesuatu yang tidak perlu dibahas, tetapi sebenarnya menjadi masalah inti, tidak memahami ya dan tidak saling melayani. Pak, saya mau tanya tadi, saya katakan bahwa ego itu sentral kepada masalah pernikahan apapun juga. Kita masih ada sisa waktu 2 menit nih Pak. Kira-kira Bapak Elianto bisa bicara nggak ya mengenai peranan daripada pengorbanan di dalam pernikahan dan kehidupan bersama? Ya, kita punya perspektif ya, atau mindset kita harus dirubah dari sebelum menikah menjadi menikah. Ini dari me menjadi we, itu nggak gampang. Ya, jadi kenapa harus kita rubah ini? Karena pernikahan isinya adalah kita bisa menyenangkan pasangan, itu aja kuncinya. Ya. Kalau kita selalu bertanya bagaimana pasangan menyenangkan kita, itu repot. Itu nggak ada selesainya. Ya pasti. Ya. Loh kok Ya. kamu begitu sih? Saya merasa sendiri loh. Saya nggak suka. Sudah selesaikan itu ya. Mindsetnya dibalik. Bagaimana kita bisa menyenangkan istri? Tanya atau menyenangkan suami. Kamu sukanya seperti apa? Kamu gimana? Kamu suka nggak ditemenin? Kamu suka nggak? Dan sebagainya. Kalau isinya seperti itu, aman pernikahan kita. Yang penting tanyakan bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan kita. Tanyakan sama pasangan kita. Kamu senangnya seperti apa sih? Saya semuanya mau seperti apa supaya kamu happy, supaya kamu bahagia, supaya kamu tenang. Itu. Ya, dan saya pikir ini agak sedikit tricky Pak, karena ini memang bertolak belakang dengan naluri. Ya, naluri adalah fokusnya kepada diriku, keinginanku, kemauanku, gitu kan. Itu udah hari-hari pikiran kita seperti itu. Jadi dalam pernikahan itu memutarbalikkan itu sehingga menjadi mementingkan atau menganggap pasangan kita itu lebih penting daripada kita. Mungkin itu sentral kepada pernikahan. Silakan Pak, masih ada 30 detik, silakan saya kasih kata terakhir untuk Pak Elianto. Dan anehnya Pak, kalau kita memberi atau kita mengasihi, kembali lagi kepada kita loh. Itu anehnya. Ya, selalu kalau kita fokus kepada pasangan kita untuk kita bisa mengasihi atau kita bisa memenuhi apa yang keinginannya, nggak kemana-mana. Kembali lagi kepada kita juga, kepada saya dan kepada keluarga. Itulah love itu. Love waktu kita memberi, dia akan kembali lagi kepada kita dan kembalinya lagi. Ini yang hebat. Ya. Akan lebih besar daripada apa yang kita kasih. Contoh ya, kalau kita kasih sedikit aja dia akan kembali kepada kita. Wah, besar banget deh. Dia adalah benih yang pasti bertunas dan menghasilkan buah. Iya. Pak Elianto, terima kasih. Saya berharap lain waktu Bapak masih bisa sediakan waktu untuk bersama di Cahaya Bagi Negeri. Terima kasih dan selamat berjuang di Tokyo di maraton bersama dengan istri, Osaka. Pak. Osaka Marathon. Osaka Marathon. Yeah, thank you, Mama. Yeah. Sampai ketemu. Wow. Luar biasa loh di closing itu tadi. Kalau kita memberi sesuatu walaupun kecil akan kembali lagi ke kita. Itu filosofi yang keren. Ya, dan ini adalah sifat atau sikap rela berkorban yang kalau itu tidak ada, tidak heran kalau pada ujungnya itu orang berpikir untuk bercerai. Betul. Karena dia selalu akan katakan, pasangan saya tidak menyenangkan saya, pasangan saya tidak mengerti saya, pasangan saya tidak menuruti keinginan saya, pasangan saya itu mementingkan diri sendiri. Kita selalu negatif. Betul. Karena kita tidak dilayani. Yeah. Tetapi kalau pikiran kita adalah melayani pasangan kita, maka tiba-tiba damai di bumi, tiba-tiba sukacita turun. Kita dimahkotai rasa nyaman, sukacita, damai sejahtera karena kita mementingkan pasangan kita. Jadi dengan kata lain dimulai dari diri kita. Jadi 500.000 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak perlu terjadi asal kita rela untuk kita mengutamakan pasangan kita, perasaannya, keinginannya dan seterusnya di atas keinginan diri kita sendiri. Ya. Gitu. Amin. Tingkah laku istri membuat seorang Ridwan Huta Barat merasa putus asa. Apakah cerai akhirnya menjadi jalan bagi dia?
Mari saksikan kisahnya. Shalom semuanya, nama saya Ridwan Huta Barat. Istri saya satu, Ho Milin, latar belakang Chinese totok. Waduh, tidak mudah. Kayak langit dan bumi, dia langit, saya bumi. Pak, ya Mas, makan. Oh, ya Mas, ini makanan sisa kemarin. Waduh, ini makanan kemarin, nggak apa-apa. Makanan kemarin pun saya makan. Nggak ada masalah. Latar belakang saya, latar belakang amburadul. Jauh sekali nilainya. Begitu menikah, ampun. Peraturan istri saya terapkan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Salah satu contoh yang jauh dari peraturan di rumah saya adalah masuk rumah cuci kaki dulu. Ya Tuhan, masuk rumah cuci kaki. 2 kali keluar, 2 kali cuci kaki. Ampun, saya di rumah yang lama bisa masuk, sepatunya pun masuk ke kamar nggak ada masalah. Ini sepatu harus copot di luar, cuci kaki dulu. Itu sulit sama saya karena itu bukan kebiasaan saya. Awal-awal sok kuat, tapi kalau terus-menerus ya saya nggak suka. Malah saya pernah melawan. Begitu suruh cuci kaki saya nggak mau. Saya buka sepatu saya, kaos kaki saya buka, saya langkah masuk ke rumah. Istri saya nggak marah. Saya meledak. Karena apa? Kemana kaki saya melangkah, dia pel. Ih, kaget saya. Lu kira gua kuman? Marah saya. Terus, nyuci piring. Nggak boleh pembantu. Harus dia yang cuci. Selesai makan. Nggak boleh langsung dicuci. Piring itu harus dilap dengan tisu. Minyak-minyaknya harus dilap. Baru disiram, baru pakai sabun disabun. Dibilas. Kemudian diletakkan ke rak piring tiris. Rak piring kami 2. Bukan sok kaya, tapi itu hukum Tauratnya. Rak piring tiris. Beberapa saat kemudian udah kering, diambil dilap. Dibungkus pakai kain putih, ada kain putih dibungkus. Begitu makan, ambil, siram lagi pakai air panas. Kalau dia perintahkan harus ikuti. Begitu kita nggak lakukan, dia diam tapi ngedumel. Itu tidak mudah dan tidak mudah. Maka saya selama menggunakan pendekatan terhadap dia dengan kacamata saya, menderita saya. Maka 6 tahun perkawinan saya, dia tidur, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tatap istri yang saya yang tidur. Tuhan, aku nggak mampu melanjutkan perkawinan ini. Saya jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh kita buka cabang, saya juga nggak niat buka cabang. Sampai saya bilang, Tuhan, tilik hatiku paling dalam. Nggak mungkin kau kubohongi. Aku nggak mampu. Maka bagian terakhir apa saya bilang? Cabutlah nyawa saya Tuhan. Cabutlah nyawa saya nggak mampu. Tiba-tiba firman Tuhan yang saya sukai. Malah itu tema hidup saya. Apa itu? Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari dia, berarti itu dia sumber. Seolah-olah Tuhan bicara dalam hati saya, istrimu itu dari siapa? Dari Tuhan. Langsung Tuhan seolah-olah bicara dalam hati saya. Pernah nggak saya salah pilih? Kayak ditampar saya. Pernah nggak aku memberikan yang nggak terbaik bagi engkau?
Nangis saya meraung-raung kayak anak kecil. Berarti istri saya dengan segala kekurangannya dari Tuhan. Maka saya nangis, saya bilang, amin Tuhan, amin. Istriku si Homilin dari Tuhan, dari Tuhan. Tolong aku Tuhan, itu dari Tuhan. Pasti terbaik dan gak pernah salah yang dari Tuhan. Saya dikehendaki Tuhan melihat istri saya sebagaimana Tuhan kehendaki saya melihat istri saya. Berarti secantik-cantiknya orang, sebaik-baiknya wanita, secantik-cantiknya wanita, nggak ada yang lebih baik daripada si Homilin sebagai istri saya. Nggak ada yang lebih baik. Karena kata kuncinya, dia dari Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatu yang nggak cocok dengan saya nikmati. Walaupun tidak mudah, tidak mudah. Karena saya diproses terus, tidak mudah. Tapi beda cara sudut pandangnya dengan rasa bersalah kalau nggak melakukannya. Aduh, saya salah nih, saya cuci kaki dengan sukacita. Kalau dulu enggak, kita ngelawan. Bangunlah relasi dengan Tuhan, dengan mengasihi Dia, dengan melakukan perintahnya. Relasi kita dengan Tuhan bagus, pasti relasi kita dengan istri kita bagus, dengan anak kita bagus, dengan orang lain bagus. Wow, keren banget. Ini cerita yang nggak ada duanya. Keren, tapi keren, lucu gitu, tapi dalam maknanya, Pak. Dalam banget itu. Ya, ini apa namanya? Kita merasa bahwa itulah saya gitu ya. Itu kita dengar karena Pak itu dia ceritakan, Pak Ridwan dia ceritakan sangat tulus ya. Ya, saya dengar itu iya ya, itu wow, itu dalam sekali. Benar. Iya. Benar sekali. Rasanya saya tidak pernah dengar kesaksiannya seheboh itu, luar biasa. Saya ketawa, kadang-kadang ada juga yang menertawakan diri sendiri, Pak. Yang cuci kaki tadi, ya kan? Karena ya memang di rumah ya saya kan pengennya bersih. Tapi sekali lagi ini adalah yang mengilustrasikan apa yang kita katakan tadi. Betul. Bahwa ego itu sentral. Saat ego itu ditaruh, ini adalah pria yang sudah mau cerai, yang sudah nggak tahan, bahkan dibilang cabut nyawa saya nggak kuat. Tapi waktu dia sadar bahwa istrinya itu dari Tuhan dan untuk dia, maka berubah. Nah, apa yang berubah? Apa yang berubah? Keadaan dia tidak berubah. Tapi cara pandang dia terhadap istrinya. Cara pandang dia. Jadi waktu kebenaran itu datang dan kebenaran itu menjadi milik kita, maka kacamata kita diganti. Tiba-tiba kita melihat segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Betul. Dan apa yang terjadi? Keadaan tidak berubah, tapi respon kita berubah. Dan kemudian Tuhan turut bekerja. Dan damai sejahtera, sukacita turun. Saudara, saya mau katakan kepada Anda bahwa ini adalah rahasia pernikahan yang langgeng. Adalah kita melihat pasangan kita melalui kacamata Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan? Dia katakan bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Makanya istriku kalau dari Tuhan berarti yang terbaik. Di firman Tuhan lain dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Semuanya ini adalah ego kita dibuang dan kemudian kita melihat pasangan kita melalui kacamata kebenaran firman Tuhan. Dan kita mulai layani dia. Kita mulai memberkati dia. Kita mulai mengatakan, loh, berarti dia berasal daripada Tuhan. Istri saya adalah hadiah dari Tuhan, adalah
pasangan yang terbaik. Mungkin dia ada kelebihan, ada kekurangan. Itulah namanya manusia. Tetapi waktu kita melayani dan memberkati dia, maka Tuhan akan turut bekerja. Apakah hari ini Anda merasa terperangkap, terpenjara dalam sebuah pernikahan? Apakah hari ini Anda mengatakan tidak ada cara lain, saya akan cerai? Saya mau katakan kepada Anda hari ini, stop. Jangan lakukan itu. Jangan buang hadiah daripada Tuhan. Jangan menganggap remeh apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Kalau hari ini Anda mengatakan, itu adalah kesalahan saya waktu itu. Saya salah menikah dengan orang ini. Salah menikah dengan pria ini, dengan wanita ini. Saya mau katakan kepada Anda, stop. Anda harus melihat bahwa ini adalah penghargaan, pemberian Tuhan yang terbaik. Yang harus berubah adalah respon kita. Adalah pengertian kita, kacamata kita. Dan waktu kita lakukan itu, maka Tuhan akan turut bekerja. Lihat kisahnya Ridwan. Yang dia merasa tidak mungkin dia lanjutkan. Dia merasa sudah putus asa. Bahkan dia itu berseru kepada Tuhan, cabutlah nyawaku. Tetapi kemudian berubah dan menjadi surga turun ke bumi. Menjadi kerajaan Allah terobos ke dalam keadaan rumah tangganya. Mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Anda bisa alami yang sama. Anda bisa mengalami campur Tuhan yang sama. Kalau Tuhan lakukan untuk Pak Ridwan, dia akan lakukan untuk Anda. Kalau Tuhan campur tangan di dalam ke rumah tangga beliau, masa dia enggak campur tangan dalam rumah tangga Anda? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau merespon nih firman Tuhan ini? Apakah Anda mau katakan, iya, saya salah. Iya, saya yang harus berubah, bukan pasangan saya. Saya yang harus layani, bukannya dilayani. Saya mau ajak Anda untuk pejamkan mata, taruh tangan Anda di dada Anda, dan buka tangan satu kepada Tuhan. Sebagai tanda Anda berserah kepada Tuhan, saya mau berdoa untuk Anda. Bapa di surga, siapapun yang menyaksikan program Cahaya Bagi Negeri hari ini adalah karena Engkau menuntun mereka, karena mereka butuh kebenaran firman Tuhan ini. Kami bertobat, kami berkata, Tuhan ampun, ampun dan ampun. Ampunilah kami, orang yang penuh ego, mementingkan diri sendiri, keinginan sendiri, yang kami mau memuaskan diri kami, kami mau orang lain melayani kami. Ampunilah kami. Tuhan, kami mau memberi, kami mau melayani, kami mau memberkati pasangan kami, melihat bahwa dialah yang terbaik, yang dari Tuhan dan oleh Tuhan untuk kami, untuk saya. Anda bisa katakan hari ini, Tuhan ampunilah saya. Ampunilah saya karena mementingkan diri sendiri. Saya mau melayani pasangan saya, memberkati pasangan saya. Saya mau beri yang terbaik untuk dia. Saya mau berubah. Saya tidak berharap dia berubah. Saya terlebih dahulu mau berubah dan memberkati dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mendapatkan sebuah kesan di hati saya bahwa ada seorang ibu yang saat ini sedang dalam keadaan sangat terpuruk. Engkau bingung karena engkau harus memutuskan mau meninggalkan suamimu. Karena engkau banyak mengalami KDRT. Dan engkau enggak kuat lagi. Ibu, kalau itu adalah Anda, ulurkan tanganmu. Kita sepakat dengan Tuhan. Seperti kesaksian Pak Ridwan tadi. Di tengah situasi yang bagi dia tidak mampu. Tuhan datang dan berbicara kepadanya. Satu kata Tuhan merubah seluruh kehidupannya dan rumah tangganya. Hari ini Tuhan datang kepada ibu. Angkat tanganmu dan kita berdoa. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat ibu ini Tuhan, dimanapun dia berada. Tanganmu Tuhan sungguh terulur dan mau menolong dia.
Ada doa yang tidak bisa dia ucapkan, yang hanya ada di hatinya. Jeritan yang begitu sangat menakutkan dia. Dia hanya bisa berseru kepadamu. Dengar doanya Tuhan. Sembuhkan hatinya, pulihkan rumah tangganya, dan Engkau Tuhan yang melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Engkau sedang bekerja bagi keluarga ini. Pulihkan keluarga ini. Dalam nama Yesus, Ibu, Tuhan akan membuat rumah tanggamu kembali dipulihkan oleh iman percayamu. Terima dalam nama Yesus. Amen. 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 Bila Anda barusan berdoa bersama dengan kami rindu mendengar langsung dari Anda. Mungkin ada kesaksian atau mungkin Anda merasakan hadirat Tuhan, lawatan jamahan Tuhan. Mungkin Anda merasa tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Anda. Hubungilah kami. Beritahulah kepada seorang sahabat doa yang menanti Anda. Di sini ada nomor tertera di layar Anda. Kami menunggu, kami sangat senang kalau kami bisa mendengar kesaksian Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu katakan, saya justru perlu didoakan, saya enggak kuat. Saya belum mendengar suara Tuhan, saya butuh campur tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Anda. Dari Borneo alias Kalimantan, seorang ayah menampar sang anak di depan umum. Bagaimana bila anaknya mendendam? Mari kita saksikan kisahnya berikut ini. Depi Panus atau biasa dipanggil Lepi menjadi cermin dari cara didik di sebagian besar keluarga di daerahnya di Desa Darit, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Yang saya lihat dia memang anak yang lembut, baik hati. Anak ini memang agak sensitif gitu. Saya akan mendengar curhatan dari Lepi ya. Kalau dia waktu dulu sering mendapat perlakuan kasar dari papa mamanya. Apakah ini benar? Mungkin Pak Lepi dan Mbak Lepi bisa menceritakannya dari Pak Lepi dulu. Silakan Pak. Ya benar Bu. Saya akan kasar dengan anak wajar supaya mentalnya lebih kuat. Dulu kan saya didik orang tua kan keras juga. Saya pernah mendidik dia keras karena dia tidak mau nurut, tidak mau diatur. Aku suka dimarahin, pukul pakai kayu, pakai penyapu. Sikap yang ditunjukkan Lepi hanya merupakan respon dari apa yang ia lihat serta ia terima. Mak dan bapak saya suka pilih kasih. Kalau adik saya minta dibeliin baju, apapun mama saya tetap berikan. Pernah saya minta dibeliin baju, mama saya tidak mau, saya terus kena marah. Misalnya saya dimarah, saya suka pergi ke rumah nenek, saya nangis di rumah nenek. Sikap orang tuanya sangat menyakiti hatinya, sehingga Lepi tidak nyaman tinggal dengan orang tua dan lebih sering bersama dengan sang nenek. Selain itu, ia juga menunjukkan sikap memberontak kepada orang tua, karena apa yang dilakukan orang tuanya membekas di hati Lepi. Lepi, bantu mama. Lepi, bantu mama, Pak. Lepi, bantu mama. Jadi susah bantu mereka. Mendingan aku main bersama teman-teman. Pada satu momen, sang ayah menampar Lepi di depan umum pada saat ia meminta dibelikan mainan kepada sang ayah. Pernah saya minta dibeliin mainan sama bapak, tapi saya malahan dipukul di depan orang ramai. Saya sakit hati sekali waktu itu. Lalu saya pergi ke hutan cari ikan dan cari buah untuk dijual, dapatkan uang untuk beli mainan. Lalu saya berdoa pada Tuhan untuk papa mama boleh berubah dan suka tidak marah-marah lagi kepada aku. Saya kan waktu marah, ekonomi susah, pekerjaan saya susah, akhirnya saya mukul Lepi. Lalu saya mulai ngomong sama papanya Lepi bahwa seorang bapak adalah imam dalam keluarga yang harus mendidik anaknya dengan baik dan ada cara-cara sesuai dengan firman Tuhan sehingga mulai ada perubahan. Suatu hari, Lepi diajak untuk datang ke sekolah minggu yang ada di gerejanya.
Lalu saya diajak tante sama guru sekolah minggu dan saya mengikuti sekolah minggu Superbook dan saya menonton kisah Yakub dan Esau. Saya belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan saya mengampuni papa mama. Saya sayang mereka. Saya menantang Lepi untuk mengambil sikap dari hal mengampuni, karena kalau cuma ngomong saja tapi tanpa tindakan dia belum mengampuni dengan benar. Saya ajarkan seperti itu. Ayo Lepi, kita ke ibadah bawah. Di bawah ada orang tua di mana Lepi akan ngomong sama papanya dan terjadilah satu pemulihan antara ayah dan anak ini dan mereka saling mengampuni. Dan sungguh luar biasa sampai jemaat juga melihatnya, mereka diberkati dan juga ada yang dipulihkan karena melihat hubungan antara Lepi dan ayahnya sudah dipulihkan. Sejak hari itu terjadi pemulihan dalam keluarga mereka. Ada rekonsiliasi antara orang tua dan anak. Saya sangat-sangat menyesal perbuatan saya dengan Lepi, Bu. Kasar, saya mau jadi ayah yang baik. Saya minta maaf dengan dia, sayang dengan Lepi. Lepi mama pun minta maaf dan menjadi ibu yang baik dan tidak membedakan Lepi dengan adiknya dan mengasihi Lepi. Ada banyak perubahan, Bu. Lepi semakin dengan bapaknya akrab. Dia libur panjang ke Singkawang bersama-sama menikmati. Saya pekerjaan apapun dia bantu dengan saya. Saya sangat bersuka cita karena papa mama sayang saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Superbook. Inilah sebuah pemulihan yang luar biasa. Ya. Ini sesuatu yang langka ya, ini sesuatu yang sangat mahal sekali ya. Betul nggak tuh? Betul. Itu sangat berharga ya. Dan lagi-lagi kita lihat itu terjadi waktu seseorang menyadari bahwa dia yang harus mengampuni. Ya, tadinya dia bilang saya mau mama saya sayang sama saya. Ya. Saya butuh keadilan. Ya. Papa saya harus sayang sama saya. Ya. Saya butuh keadilan. Betul. Hati manusia selalu menuntut keadilan. Tetapi ternyata kuncinya adalah di diri sendiri. Di diri Ya. kita sendiri. Nah, bersama dengan kita yang sudah bergabung adalah seorang Bapak Andreas Angga. Beliau adalah fasilitator CBN di daerah Kalimantan. Selamat datang Andreas, apa kabar? Salam, kabar baik Pak. Terima kasih Andreas kehadirannya. Saya tahu Bapak lagi ada di Jakarta ya, nggak lagi di Kalimantan. Pak, gimana keadaannya Devi hari ini? Bagaimana? Bapak ada kabarkah? Iya, puji Tuhan untuk kabar si adik kita Devi Panus baik adanya. Saat ini kalau waktu kesaksian dia kita muat itu dia masih SD ya. Nah sekarang dia udah masuk SMP nih Pak. Gitu. Wow. Jadi udah kelas 8, kelas 2 SMP. Dan puji Tuhan ketika terjadi pemulihan antara hubungan orang tua dan anak itu, Devi masuk SMP itu prestasinya bagus gitu ya. Sempat mendapatkan peringkat 1 setelah ada pemulihan dalam keluarga itu karena orang tuanya mulai perhatian dengan dia, begitu Pak keadaannya. Ya, luar biasa. Itu berasal daripada pelayanan Superbook yang ada di gereja-gereja di sana. Bisa Pak Angga bisa cerita Pak Andreas ceritakan sedikit bagaimana pelayanan CBN di Kalimantan sehingga bisa melayani bukan hanya anak tetapi juga orang tua. Iya, untuk CBN di Kalimantan Barat, selain Superbook, kita juga memberikan pendampingan ke gereja lokal untuk kurikulum PAUD for Five dan Sanggar Belajar, School of Life. Dan di gerejanya Devi Panus ini sudah mengadopsi 3 program itu, sehingga Devi Panus makin terbina dengan baik ya di gereja dan orang tuanya juga terlayani dengan baik. Kita bisa sharing, bisa pendekatan kepada mereka untuk pembinaan kerohanian mereka. Seperti itu yang ada terjadi di Kalimantan Barat dalam lingkup pelayanan CBN. Andreas bisa ceritakan kalau pelayanan seperti itu di gereja mitra, tadi menceritakan ada
pelayanan Super 5 itu PAUD CPN ya untuk anak umur playgroup terus umur 4 sampai 6 tahun. Lalu sanggar belajar itu adalah School of Life, itu adalah umur 7 sampai 14 tahun. Cara pendekatan CBN melalui program-program ini bagaimana sehingga keluarga itu dilayani secara utuh, Pak? Ya, jadi cara pendekatan yang kita lakukan untuk di gereja-gereja mitra ini, kita sering mengunjungi di gereja mitra, kita sharing, diskusi dengan koordinator yang ada di sana, para tutor, sehingga kita mendapatkan info bagaimana kondisi anak ini, keluarganya bagaimana. Nah, dari situ CBN juga memberikan program pendampingan ya untuk orang tua. Ada semacam waktu lalu kita jalankan garden development kepada mereka, membuat sebuah kebun sayur di karangan rumah untuk menolong mereka memiliki stok pangan sayur yang tersedia di sekitar mereka begitu. Nah, jadi dari pendekatan itu kita semakin punya kesempatan untuk mendampingi mereka, ngobrol dengan mereka, sharing dengan mereka untuk kita bawa kepada pembinaan yang lebih baik dalam iman dan kerohanian mereka. Seperti itu, Pak. Wow, luar biasa. Berapa banyak gereja yang Pak Andreas layani di sana? Kan saya tahu ada tidak semua gereja kan yang ada sanggar belajar atau tidak semua juga gereja yang punya PAUD Super 5 yang dibuka di komunitasnya. Tapi banyak sekali gereja kan yang pakai sekolah minggu Superbook, yaitu program yang tadi kita dengar ya, bagaimana melalui kisah Yakub dan Esau, seorang anak kecil itu bisa bertobat dan bahkan sampai bawa dampak kepada orang tuanya. Dan bisa Andreas ceritakan sedikit seberapa banyak gereja yang kita layani di bawah arahannya Pak Andreas di sana? Iya, khusus untuk saya memegang di Kabupaten Landak dengan kota kabupaten yaitu Ngabang, saat ini ada 84 gereja yang sudah terkonek dengan Superbook, dan untuk sanggar belajar untuk per tahun ini ada 3 gereja mitra yang sudah ada sanggar belajar School of Life, lalu ada 5 PAUD Super 5 yang ada di gereja lokal, begitu. Yang ada di area saya, Pak, di Kabupaten Landak, Kota Ngabang. Luar Demikian. Biasa. Terima kasih untuk pelayanan Andreas di sana. Itu adalah pertarungan dan itu tidak ada ujungnya, itu selalu berjalan terus, dan saya tahu bahwa Andreas butuh bimbingan Tuhan dan butuh belas kasih Tuhan untuk terus melayani gereja-gereja mitra di sana. Terima kasih banyak Andreas atas pelayanan Andreas bersama CBN di daerah Kalimantan dan kerja keras Bapak di sana di antara semua mitra yang kami layani. Luar biasa ya. Yeah. Selama 3 tahun terakhir ini pelayanan CBN bekerja keras untuk mempersiapkan sebuah seri khusus berjudul The Parenting Project. Kami percaya ini akan menjadi alat di tangan gereja di seluruh Indonesia untuk melatih orang tua menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Mari kita saksikan beberapa cuplikannya berikut ini. Anak-anak kita pasti akan melihat ratusan event atau bahkan tuh ribuan peristiwa di dalam panggung keluarga kita. Dan itu pasti akan membentuk karakter dan juga jati diri mereka. Saya dan James dapat tugas penting dari The Parenting Project untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini. Bagaimana orang tua memakai kata-kata yang mendorong buat anak-anak, bukan justru melemahkan. Mencari ilustrasi untuk The Parenting Project. Kita lihat itu. Bagus loh. Untuk itu kita akan gunakan kata kuasa sebagai akronim. Kata karir akan menjadi akronim kita.
The Parenting Project. Bila seseorang memiliki masa kecil yang baik, kemungkinan besar sekali dia akan sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi orang tua, Anda harus belajar menjadi orang tua. Nah, membawa The Parenting Project ini kepada ribuan gereja di Indonesia adalah tantangan yang besar sekali. Jika Anda ingin bermitra mendukung kami, Anda akan menjadi bagian daripada tim CBN yang membawa The Parenting Project kepada sinode-sinode, kepada gereja-gereja lokal dari Sabang sampai dengan Merauke. Caranya bagaimana? Anda cukup scan QR code yang ada di layar Anda dan Anda masuk kepada halaman donasi atau Anda ke donasi.joban.com, ya, isi formnya dan isi angkanya yang Anda mau sumbang dan cara yang Anda mau sumbang dan kemudian seberapa sering, misalnya setiap bulan atau Anda juga kalau mau sekali sumbang juga boleh dan Anda beri donasi menjadi bagian daripada mitra CBN yang memberi kekuatan kepada kami untuk membawa The Parenting Project bukan hanya kepada 1-2 gereja, tapi ribuan gereja dan ratusan ribu keluarga di seluruh Indonesia. Thank you. Roma 11 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekian kebersamaan kita dalam Cahaya Bagi Negeri. Saya Maria Kaismetan. Saya Mark McClendon mengundur diri, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.